Apa kabar saudara? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten bersama saya, Miselia Kartika. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kabur dari tahanan, pelaku pembunuh anak kandung kembali ditangkap. Gunungan sampah terbakar, petugas terjunkan 5 unit damkar. Harga cabai melonjak, petani malah rugi. Agus, tahanan Polresta Serang Kota yang ditangkap karena membunuh anak kandungnya sendiri beberapa waktu lalu, sempat kabur dari tahanan Polresta Serang. Setelah beberapa hari kabur diburu oleh petugas kepolisian, Agus akhirnya bisa kembali ditangkap. Pria berusia 30 tahun warga desa Citaman, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang ini ditangkap di dalam hutan Gunung Prakar di desa Batu Kubung, Kecamatan Padarincang. Pelaku ditangkap saat turun menuju perkampungan warga setelah bersembunyi selama 4 hari. Pelaku kabur sejak Kamis lalu dan ditangkap Minggu malam. Selama pelarian, tersangka tidak berbaur dengan warga dan tinggal di saung kosong di dalam hutan. Kaburnya tersangka pembunuhan anak dari tahanan Polresta Serang Kota ini sempat meresahkan dan membuat panik warga Ciomas. Pelaku sempat melawan saat tim gabungan Resmob dan sejumlah jajaran Polsek menangkapnya. Belum diketahui pasti kronologi kaburnya tersangka dari tahanan. Namun tersangka kabur melalui pintu depan Polresta Serang Kota saat sedang melakukan kegiatan bersih-bersih. Dari Polresta Kota Serang berhasil mengamankan kembali atau menangkap kembali pelaku yang melarikan diri yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25. Alhamdulillah pelaku ini sudah berada di ruang tahanan. Pencarian langsung dipimpin oleh Bapak Kapolres Serang, Bapak Kombes Sofan Hermanto, SIK, MH, MIK, yang selama kurang lebih 68 jam akhirnya pelaku dapat diamankan. Menurut keterangan petugas di lapangan, bahwasannya pelaku selama pelarian itu sama sekali tidak berinteraksi dengan masyarakat. Pelaku melarikan diri itu dari tempat-tempat sepi, kemudian dia menuju kebun-kebun, menuju hutan-hutan. Dan dia nginep di saung-saung yang ada di sepanjang hutan Ciomas sampai ke Padarincang. Saat ini 2 personil yang bertugas menjaga sel tahanan masih dalam pemeriksaan Propam Polresta. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Gunungan sampah di tempat pengolahan sampah Intermediate Treatment Facility di sekitar Jalan Pendidikan Kelurahan Parigi Lama, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan terbakar. Kobaran api dan kepulan asap tebal terus keluar dari gunungan sampah tersebut. Pemadaman pun sempat terkendala karena banyaknya sampah yang terbakar, sehingga petugas harus mengurai terlebih dahulu menggunakan beko untuk memudahkan mencari sumber api. Dugaan sementara api berasal dari sisa pembakaran pada tungku yang kemudian menyambar ke tumpukan sampah di dekatnya. Kandungan gas metan yang terdapat pada tumpukan sampah membuat api dengan cepat membesar. Kobaran api menghanguskan seluas 100 meter kubik tumpukan sampah. Api berhasil dipadamkan 5 jam kemudian setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Bahwa ada pengelolaan sampah yang terbakar di Parigi Lama. Bang, untuk dugaan awal Bang, apa penyebabnya Bang? Ini kan baru dugaan ya, belum bisa dipastiin itu katanya dari tungku open. Itu baru dugaan. Jadi kemungkinan api dari tungku menyambar ke tumpukan sampah? Iya, bisa. Bang, untuk luas sendiri Bang, luas yang terbakar Bang itu? Ini ada kurang lebih
sekitar 100-an lah, kurang lebih 100 meteran. Untuk sementara aktivitas pengolahan sampah dihentikan hingga dinyatakan aman dan siap untuk dioperasikan kembali. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Polres Cilegon memusnahkan 30 kg narkotika jenis sabu-sabu yang beberapa waktu lalu disita dari 2 orang kurir di sekitar Pelabuhan Merak. Sabu-sabu seberat 30 kg tersebut dimusnahkan dengan dibakar menggunakan mesin insinerator milik BNN. Selain dilakukan di depan tersangka, pemusnahan barang bukti 30 kg sabu-sabu ini dilakukan di depan Muspida di Kota Cilegon. 30 kg sabu-sabu yang dimusnahkan ini berasal dari Pulau Sumatera dan akan dibawa ke Jakarta. Bahkan pelaku mengaku sudah 3 kali menyelundupkan narkoba melalui Pelabuhan Merak dengan modus yang sama. Terungkapnya penyelundupan ini setelah Polres Cilegon mendapatkan informasi dari Polres Lampung Selatan terkait ada kendaraan yang membawa 30 kg sabu-sabu. Mobil pelaku digerebek setelah keluar dari kapal di dermaga eksekutif. Jadi masih kita kembangkan jaringan, ini indikasi internasional dari Malaysia barang tersebut yang berawal dari Sumatera kemarin akan didistribusikan ke Pulau Jawa, wilayah Jakarta. Kemudian juga tersangka juga masih kita kembangkan, sementara masih 2 orang tersangka yang kita amankan. Inisial Pak? Ya, ada inisialnya SY dan AR ya. Asal? Iya. Asal Sumatera. Akibat perbuatannya, kedua pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman penjara seumur hidup. Ariel Maranus dan Rico Alfredo melaporkan dari Kota Cilegon.